Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Curiga tiap kali diantar makanan, cuma julurkan tangan. Saat didobrak, semua ketakutan melihatnya. Kisah nyata ini benar-benar terjadi pada Desember 1989 silam di kedai kopi Chow, atau mungkin untuk istilah kerennya, Cafe Chow di era sekarang yang terletak di Hong Kong. Kedai ini sehari-hari menjual egg over rice, Cantonese, dan makanan umum semacam toast egg tart. Tentu saja termasuk paket pesan antar. Di sekitar kafe tersebut cukup banyak kawasan pemukiman berupa villa, tapi sepi dan sunyi. Tidak seperti New Territories Hong Kong sekarang, penuh dengan real estate, lahan perkebunan lengkap digantikan dengan villa. Dan di dalam kafe itulah terjadi sebuah peristiwa hantu pesan makanan yang sempat heboh ketika itu. Dan satu-satunya peristiwa supranatural yang diam-diam diakui pemerintah Hong Kong saat itu. Seperti biasa, pada hari itu, resepsionis Cafe Chow mendapat telepon. Si penelpon memesan makanan dan berpesan mengantar menu makanan dengan porsi untuk 4 orang itu ke salah satu alamat di Villa Taipo Village House. Tak lama setelah menyiapkan paket pesanan itu, pelayan kafe lalu mengantar dengan sepeda motor ke alamat yang disebutkan. Sesampainya di pintu alamat tersebut, si pengantar lalu memencet bel. Tapi setelah cukup lama ditunggu-tunggu, tak ada yang membukakan pintu. Kemudian, ia pencet bel lagi sambil berteriak, "Paket makanan." Tak lama kemudian, pintu pun terbuka dengan celah yang sangat sempit, dan uang pun diberikan melalui celah yang sempit itu, sambil menyuruh pelayan meletakkan pesanannya di luar pintu. Mendengar itu, si pelayan pun mengerutkan kening bingung dan merasa aneh, tapi karena paketnya sudah diterima, ia pun pulang ke Cafe Chow. Malamnya saat tutup kafe dan bos menghitung pemasukan satu hari itu, tiba-tiba ia melihat setumpuk uang kertas untuk orang mati. Kertas uang yang dibakar untuk si mati dalam adat istiadat orang Tionghoa di dalam lacinya. Si bos berpikir kasir atau pelayannya bercanda, lalu ia memanggil kedua pegawainya. Saat itu tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Menurut pengakuan pelayan yang berbicara dengan polisi, bahwa kalaupun ia yang mengambil uang, dan itu juga tak mungkin meletakkan uang kertas orang mati di dalam laci. Siapapun tidak akan melakukan perbuatan keji itu, katanya membela diri. Dan karena tidak ditemukan titik temu, kasus itu pun menjadi menggantung dan hilang begitu saja. Keesokan harinya, bos pemilik kafe kembali menemukan setumpuk uang kertas orang mati. Ia pun memanggil karyawannya. Ternyata pada hari itu, ada yang menelpon ke kafe memesan menu makanan dari pelanggan yang sama seperti sebelumnya, yang menyuruh si pelayan meletakkan paket pesanannya di depan pintu. Kemudian ia membayar uangnya melalui celah pintu. Kali ini bos kafe sangat marah dan merasa ada yang tidak beres. Kemudian berpesan kepada seluruh karyawannya, jika menerima telepon dan disuruh antar lagi, biarlah dia sendiri, si bos yang mengantarkannya. Dan seperti yang diduga sebelumnya, pada hari ketiga, Cafe Chow kembali menerima telepon dari pelanggan yang sama. Kali ini, si penelpon minta diantar paket nasi tepung daging sapi, daging panggang, dan sebagainya. Setelah pesanannya siap, kali ini si bos kafe yang mengantarnya sendiri dan sama seperti pelayannya. Ia
pun disuruh meletakkan paketnya di depan pintu, kemudian membayarnya dengan cara menyelipkan uangnya melalui celah pintu. Karena penasaran, bos pemilik kafe ini lalu diam-diam ingin melihat sosok seperti apa orang misterius yang selalu membayar melalui celah pintu ini. Akan tetapi, si bos kafe tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi setelah merenung sejenak, ia pun tidak peduli lagi. Yang penting uang asli dalam penglihatannya sudah diterima. Ia melihat-lihat uang kertas yang dibayar itu, dan memang benar, itu asli uang kertas Hong Kong. Tak lama kemudian, ia pun pulang ke kafenya. Setelah kembali ke kafenya, si bos sengaja menyimpan uang yang dibayar pelanggan setianya itu ke kotak uang sebelahnya. Saat malam ketika kafe tutup, ia pun menghitung pendapatannya hari itu. Ketika selesai menghitung semua uang di laci yang sama itu tidak bermasalah, tapi uang di laci setelah berubah menjadi uang kertas untuk orang mati, dan uang-uang ini dia sendiri yang menerimanya dari pelanggannya yang sama. Dan sontak saja, hal itu membuat bos pemilik kafe merinding dan bergirit. Lalu di tengah-tengah ketakutannya, ia pun menghubungi kantor polisi. Setelah mendapat laporannya, polisi pun segera meluncur ke TKP, tapi tidak ada respon dari dalam rumah setelah diketuk, dan bel pintu yang rusak. Karena tidak ada respon, petugas kemudian mendobrak pintu, tapi mereka terkejut begitu melihat 4 sosok mayat berbaring di lantai, dan bisa segera disimpulkan mayat-mayat itu sudah tergeletak beberapa hari. Polisi pun segera menutup tempat itu, melakukan penyelidikan, dan ketika menanyakan ke tetangga, polisi juga dibuat bingung karena para tetangganya sama sekali tidak tahu ada orang yang meninggal di sebelah. Menurut pengakuan mereka, beberapa hari ini mereka hanya mendengar suara orang-orang bermain mahjong. Meskipun tidak mendengar orang berbicara, tapi suara kocok mahjong terdengar sangat jelas, terutama pada malam hari yang sunyi. Suara kocok mahjong sangat keras. Polisi kemudian melakukan otopsi, dianalisis teknis, dan menyimpulkan waktu kematian sudah lebih dari 1 minggu. Peristiwa yang luar biasa ini membuat tim forensik pun tercengang. Pasalnya, di dalam perut si mati ditemukan makanan segar dengan waktu pencernaan tidak lebih dari 1-2 hari. Makanan itu tersendiri dari daging sapi, bihun, daging panggang, dan ini mustahil terjadi dalam sejarah otopsi forensik. Menurut teori anatomi dan pengobatan barat modern, makanan yang masuk ke dalam tubuh orang yang telah meninggal akan berhenti mencerna. Tetapi menurut spektroskopi massa dan struktur komposisi dari fermentasi bakteri dan asam lambung bisa menentukan waktu asupan makanan secara tepat. Dan makanan yang ditemukan di dalam perut mereka itu adalah makanan yang dipesan dari Cafe Chow. Jika hasil dari analisis teknis ini masih tidak cukup menakjubkan, bukti yang diambil polisi dari Cafe Chow, yakni uang kertas untuk si mati, ditemukan selain sidik jari pelayan dan bos pemilik kafe. Itu juga ditemukan sidik jari dari 2 sosok mayat si mati. Tidak ada yang lain. Fakta-fakta dan hasil penjelasan ilmiah tidak sesuai, tapi jika dikatakan tidak aneh, juga tidak bisa dibenarkan, karena ada fakta otentik tapi tidak sesuai dengan penjelasan ilmiah. Tak lama kemudian, peristiwa itu pun diberitakan oleh berbagai media utama di Hong Kong. Ketika awak media meminta keterangan dari juru bicara polisi, polisi pun memberikan analisis ilmiah dan berbekal dari hasil analisis itu, media massa pun dengan sendirinya menganalisis kasus itu sebagai kejadian supranatural, sementara pihak polisi hanya diam juga, tidak membantahnya. Setelah kronologisnya diberitakan, pemerintah Hong Kong dianggap telah mengakui kasus itu,
sebagai kejadian supranatural. Dan kasus itu menjadi kasus pertama dan satu-satunya kejadian supranatural yang tidak disembunyikan oleh pemerintah Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.